Shalom saudara terkasih. Sebelum saya menyampaikan pesan Tuhan, izinkan saya untuk memulainya dengan berdoa. Kita satukan hati, kita berdoa kepada Bapa di surga. Ya Allah kami yang hidup, Bapa segala roh yang punya hidup, Pencipta yang agung, Allah semesta alam. Terima kasih banyak Bapa untuk segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu, dan setia-Mu yang begitu besar bagi kami anak-anak-Mu. Pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna Bapa sampai selama-lamanya. Saat hari ini Tuhan, tengah malam ini Bapa, hamba membawa pesan-Mu Tuhan yang akan disampaikan kepada anak-anak-Mu yang mengerti akan bahasa ini, yang memahami akan bahasa ini Tuhan. Bapa, hamba mohon Engkau kuduskan, Engkau yang pimpin ya Tuhan. Semua ini berasal daripada Engkau, dan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Hamba bukan siapa-siapa Tuhan. Hamba ini adalah yang paling kecil dan yang paling hina. Dan hamba mohon Tuhan, siapapun yang mendengar, yang melihat berita ini, biarlah mereka dikuatkan Tuhan. Biarlah mereka yang akan diselamatkan, mereka semakin kuat di dalam Engkau, semakin teguh di dalam Engkau. Mereka yang tidak menerima berita ini Tuhan, hamba tetap berdoa bagi mereka. Engkau kunci bibir mulut perkataan mereka, perbuatan mereka Engkau tutup ya Tuhan, sehingga segala rancangan yang jahat dipatahkan dan tidak akan berhasil menentang hamba-Mu. Hamba serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu yang dipuji, ditinggikan, dimuliakan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehendak-Mu terjadilah. Amin. Haleluya, shalom. Saudara-saudaraku terkasih, hari ini tanggal 24 Januari 2022 pukul 1.25 pagi. Saya harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pesan Tuhan yang Tuhan sendiri katakan harus disampaikan kepada anak-anaknya. Saudaraku, persiapkan hati, persiapkan telinga, agar saudara dapat mendengar, dapat memahami, menanggapnya. Sebab waktu ini adalah waktu yang sangat singkat. Sudah tidak ada waktu lagi. Tidak ada waktu lagi. Saudaraku, saya ingin cerita latar belakang bagaimana saya dapat pesan Tuhan yang spesifik ini tentang apa yang akan terjadi nanti. Beberapa waktu jam sebelum ini, saya sempat mendapatkan pesan dari seorang hamba Tuhan bahwa dia membagikan tentang kesaksian dari saudara kita, saudari kita, Ibu Sylvia. Beliau mengatakan kesaksiannya tentang rencana pertemuan para pengusaha kaya, para orang-orang penting di seluruh dunia
yang akan dilaksanakan pada April nanti di Pulau Bali. Di situ saya membaca seluruh pesannya dan saya sendiri secara logika saya, secara kemampuan manusia saya mencari tahu tentang rangkaian ini semua, dan memang betul akan ada pertemuan itu. Dan sebelum ini sudah pernah ada pertemuan mereka dengan Bapak Presiden kita di luar Indonesia. Sudah pernah ada beberapa kali, dan juga pernah ada investasi-investasi yang dilakukan di Indonesia juga. Kalau saudara lihat juga bahwa mereka akan melakukan investasi di Bio Farma, dan itu sudah dilakukan untuk membuat vaksin modified RNA, dan itu sudah dilakukan dan sudah uji klinis kemarin. Dan saudaraku, saya tidak ingin membahas itu secara detail, saya tidak punya tugas untuk itu. Pada saat hari ini malam tadi saya terus memuji, menyembah Tuhan, mencari hadirat Tuhan, dan saya ingin mengetahui lebih dalam apakah ada sesuatu yang lebih dalam yang ingin Tuhan sampaikan mengenai hal ini. Dan puji Tuhan, pujilah nama Tuhan Yesus Kristus selama-lamanya. Tuhan datang dan Tuhan menyampaikan, Roh-Nya menyampaikan kepada hamba-Nya. Dan inilah pesannya Tuhan. Saya menulisnya ada beberapa halaman saudara, dan saya akan membacakannya. Dengarkan saudara-saudaraku. Anakku, anakku, anakku. Tuhan memanggil nama saya. Dan Tuhan katakan, aku akan membuka bagimu apa yang akan terjadi pada bulan April nanti. Kedatangan mereka ke tempat ini, ke negara ini, ke kota para penyembah berhala itu, adalah untuk mengumpulkan seluruh orang-orang mereka, seluruh aliansi mereka yang berasal dari Indonesia, yang ada di Indonesia, yang selama ini membantu mereka menyelesaikan agenda mereka di Indonesia. Dan lalu mereka akan melakukan penyembahan berhala. Mereka akan melakukan penyembahan berhala dengan tujuan untuk melepaskan kuasa kegelapan ke seluruh penjuru dunia. Bukan hanya di Indonesia saja, melainkan seluruh penjuru dunia. Pertemuan mereka akan terjadi dan tidak ada yang dapat menghalangi mereka masuk ke Indonesia dan melaksanakan pertemuan itu. Sebab apa yang mereka rancangkan harus terjadi. Aku mengizinkannya agar semuanya tergenapi, agar kedatanganku segera tiba. Raja di tempat ini, pemimpin di negara ini, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo, akan bergabung dengan mereka. Mereka akan melakukan penyembahan berhala, dan kuasa kegelapan akan dilepaskan, dan akan terjadi banyak sekali perbuatan najis, keji, kotor, durhaka, fasik di seluruh dunia. Akan terjadi kekacauan di mana-mana di seluruh Indonesia. Ingat
Anakku, kedatangan mereka ke pulau itu adalah untuk satu, mengumpulkan seluruh aliansi mereka yang ada di Indonesia, yang selama ini melakukan kekacauan di Indonesia. Yang kedua, melakukan penyembahan berhala dan melepaskan kuasa kegelapan yang akan menimbulkan kekacauan di seluruh penjuru bumi. Perayaan itu sudah disiapkan dan akan dilakukan secara besar. Dengar baik-baik, anakku. Di saat raja di tempat ini, Bapak Presiden, bergabung dengan mereka, maka kalian, anak-anakku, bersembunyilah. Kalian harus segera bersembunyi. Jangan kalian bertemu dengan orang asing. Jangan kalian bertemu dengan orang yang tidak sejalan dengan kalian. Ingat, jika raja di tempat ini bergabung dengan mereka, kalian harus segera bersembunyi. Sebab akan terjadi kekacauan di mana-mana di seluruh Indonesia. Dan kedatanganku akan terjadi sewaktu-waktu. Dan di situ, saudara, saya teringat tentang penglihatan yang disampaikan, yang disaksikan oleh Ibu Sylvia tentang pabrik chip yang akan dibangun oleh mereka ini di Tangerang, Banten. Saya teringat itu dan saya bertanya, di dalam hati saya bertanya ini kepada Tuhan, kepada Roh Tuhan. Saya bertanya tentang ini dan Tuhan menjawab, anakku, tanda binatang itu telah dan sementara dipasang. Tanda binatang itu telah dan sementara dipasang. Kalian yang tidak mengambilnya tetap kuat di dalamku. Saudaraku pasti mengetahui apa maksud saya. Dan Tuhan lanjutkan, Tuhan katakan, Tuhan ingatkan kembali. Ingat, kalian harus tekun di dalamku. Tekun berdoa. Berjaga-jaga. Persiapkan segala sesuatu. Barang siapa yang mendengar berita ini, peringatan ini, dan taat, maka mereka akan selamat. Tetapi barang siapa yang mengeraskan hatinya, yang mengejek, yang menolak, akan dibinasakan. Segera sampaikan pesan ini kepada mereka semua. Persiapkan segala sesuatu, sebab waktunya sudah sangat singkat. Penyampaian Tuhan demikian, saudara-saudaraku. Itu yang saya catatkan, itu yang saya tuliskan. Dan di sini saya ingin ingatkan, saudara, jangan pakai logika kita. Jangan. Kita lihat hal ini dengan rohani kita. Jika rohanimu kuat, engkau akan dapat melihat ini semua. Di alam roh sedang terjadi segala sesuatu yang akan manifestasi di alam nyata ini. Kita harus bersiap. Sebelum itu terjadi, harus bersiap. Jangan nilai ini dengan logika. Dari sisi psikologi, jangan.
maupun dari sisi politik. Jangan. Dari sisi ekonomi. Jangan. Sebab hal ini jauh lebih besar maknanya dibanding dengan ini semua. Dibanding dengan hikmat yang kita tahu, yang kita pelajari dari dunia. Ini hikmat dari Tuhan yang kita dapat karena kasih karunia Tuhan. Bukan hebat kita, tidak. Kita ini kecil, kita ini hina. Tidak ada apa-apanya kita. Hanya kasih karunia Tuhan memampukan kita untuk mengerti, untuk memiliki hikmat dari Tuhan yang benar itu. Saudaraku yang terkasih, aku ingin berpesan kepada anak-anak Tuhan yang mendengar pesan ini. Engkau, saudara-saudaraku, bapak, ibuku, saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dengarkan baik-baik. Kalian harus tetap tenang. Jangan gelisah hatimu. Jangan takut. Tetap tenang. Tetap fokus kepada Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, sebab tidak ada waktu lagi. Tidak ada waktu lagi. Jangan mengingini hal-hal yang sia-sia. Sudahlah itu semua, cukuplah itu semua. Sudah tidak ada waktu lagi, saudaraku. Tetapkan hatimu kepada Tuhan. Sebab kita jatuh karena keinginan-keinginan kita sendiri. Tetapkan hati kita kepada Tuhan. Pikul salib itu dan sangkal diri kita. Sama-sama, saya pun demikian. Saya pun demikian. Saya pun ikut Tuhan Yesus. Saya harus sangkal diri. Pikul salib. Ikut Tuhan Yesus setiap waktu. Saudaraku terkasih, tetap tenang. Tetap tekun berdoa. Kalau kita tidak tenang, maka kita tidak dapat berdoa. Tenangkan jiwa. Katakan pada jiwa, hai jiwaku, tenanglah, tenanglah, tenanglah. Dan saudaraku, tetap berdoa. Sesulit apapun engkau berlutut, engkau melangkah, engkau datang pada Tuhan, tetap berdoa. Tetap berdoa. Dalam keadaan apapun, hati tetap menyembah, tetap berdoa, tetap erat melekat dengan Tuhan. Jangan lepaskan pegangan Tuhan. Jangan lepaskan. Sebab Tuhan tidak pernah lepaskan. Saudara, tidak pernah. Kita yang sering-sering tinggalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah. Jangan lepaskan pegangan Tuhan. Erat pegang tangan Tuhan. Erat melekat dengan Dia. Kita harus tetap dekat. Jangan kita jauh dari Tuhan. Sebab hanya Dia kekuatan kita. Berdoa, penyembahan, terus dekat dengan Dia. Jangan malu untuk menyembah. Jangan malu, jangan takut waktumu habis karena menyembah. Saudara, menyembah Tuhan, entah suaramu bagus atau engkau tahu lagu atau tidak. Saudara, penyembahan, menyembah itu, menyembah sangat penting, saudara. Supaya kita dekat dengan Dia, kita tahu isi hatinya, kita tahu apa yang sedang terjadi di sekeliling kita. Roh kita menjadi peka. Tetap berdoa, tenang berdoa, penyembahan, dan berjaga-jaga. Berjaga-jaga senantiasa. Selalu waspada, sebab serigala berbulu domba ada di mana-mana. Harus tetap waspada, saudaraku. Dengar Dia, gembala yang agung, gembala yang baik, Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba-Mu telah menyampaikan peringatan daripadamu, pesan yang daripadamu, Bapa. Jika Engkau berkenan akan pesan ini, Tuhan, maka pesan ini akan tersampaikan kepada orang-orang yang akan diselamatkan, kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mendengar pesan ini, Tuhan. Hamba mohon tutup bungkus channel ini, Tuhan. Tutup bungkus hamba-hamba-Mu, Tuhan.
dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Segala bentuk intimidasi, segala bentuk kuasa kegelapan yang mencoba untuk menyerang kami, dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami disembunyikan, ditudungi, dibentengi, diperlengkapi dengan perlengkapan senjata Allah, yaitu ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh yang adalah firman Allah. Kami melawan panah api si jahat dan tipu muslihat iblis. Kami tetap kuat di dalam Engkau. Dan biarlah kami terus naikkan doa dan permohonan bagi orang-orang kudus. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami mau tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Biarlah kasih-Mu Tuhan terus terpancar daripada setiap kami Tuhan. Kami terus mengasihi Engkau dengan segenap diri kami Tuhan. Dan mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Selagi ada waktu, kami mau berbuat yang baik, berbuat yang benar. Kami mau kenakan pakaian lenan halus yang berkilauan putih bersih itu Tuhan. Sebagai tanda kami adalah anak-anak-Mu, mempelai-Mu yang kudus. Persiapkan kami Tuhan, mempelai-Mu yang kudus. Tetap kuat, tetap kudus di dalam Engkau Tuhan. Dan tetap benar di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.